Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Kali ini aku mau cerita alur film yang paten kali, Alien Romulus tahun 2024. Film ini ya kan bercerita tentang sekelompok anak muda yang diteror sama alien ganas di dalam pesawat luar angkasa. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Serius aku, nggak nipu. Tapi sebelum aku mulai cerita ya kan, buat kalian yang suka nonton konten gaming, aku punya channel baru weh, namanya Mr. Noodles. Minta tolong lah aku, kalian subscribe lah dulu ya weh, biar nggak apa kali kita ya kan. Soalnya channel ini udah bolak-balik kena pelanggaran. Jadi mau nyoba jadi YouTuber gaming dulu aku. Gak apa-apa lah ya weh. Jadi untuk sekarang selama beberapa menit ke depan aku bakalan cerita alur film buat nemani aktivitas gabut kalian. So stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film di tanggal 9 Februari tahun 2142, kita dikasih tengok sama puing-puing pesawat luar angkasa yang udah hancur akibat diserang sama alien. Buat ngelakuin penyelidikan, orang perusahaan datang ke situ ngambil batu meteorit yang diyakini di dalam ada bangkai aliennya. Orang-orang ini pada nggak tahu kalau penelitian mereka bakal nyiptain teror yang ngeri kali. Dan kemudian judul film pun muncul, Alien Romulus. Abis itu film lompat ke 20 tahun kemudian. Kita dikenalin dengan Ren Karadin, seorang cewek cantik yatim piatu yang kerja di tempat pertambangan Jackson Star di planet bercincin LV-410. Dia ini ya kan tinggal dengan saudara angkatnya, manusia robot bernama Andy. Di hari itu si Ren mau minta resign karena dia udah nyelesain kontrak kerjanya di pertambangan. Dan dia minta dibuatkan surat rekomendasi biar bisa pindah ke planet Invaga. Tapi HRD-nya ini licik kali. Dia ngakali sistem komputer dan bilang kalau kontrak kerjanya 24.000 jam lagi. Apa nggak ada otak kali ya kan? Mama bapaknya si Ren ini udah mati karena radang paru-paru akibat lama kerja di pertambangan. Makanya itu dia mau pindah ke planet lain biar bisa hidup lebih baik. Gak ada surat udah selesai kontrak kerja yang gak bisa pindah lah dia. Gak taunya di luar si Andy lagi disiksa sama bocil-bocil. Karena dia adalah produk gagal dari perusahaan, jadi gak bisa ngelindungin diri. Si Ren sayang kali sama Andy karena dia ini robot peninggalan dari bapaknya. Jadi udah dianggap kayak saudara sendiri. Setelah sistem robotnya di restart ulang, abis itu mendadak Ren dapat telepon dari mantan pacarnya, Tyler. Dia dikasih tahu kalau ada proyek kerjaan, jadi disuruh datang ke base camp. Sesampainya di sana dikasih tahu lah, waktu lagi kerja ngantar paket tambang, dari radar pesawat mereka nengok ada stasiun pesawat luar angkasa yang udah nggak aktif lagi. Jadi Tyler ngajak Ren untuk ikut pergi ke pesawat luar angkasa tersebut dengan tujuan mau ngambil freezer pod agar bisa dipakai hibernasi buat pergi ke planet Ivaga. Karena stasiun pesawat luar angkasa itu pakai sistem komputer yang rumit, jadi mereka butuh manusia robot agar bisa dapat akses masuk dengan gampang. Makanya itu mereka butuh bantuan dari Andy. Awalnya si Ren nggak mau karena itu misi ilegal. Kalau sampai ketahuan mereka akan dipenjara seumur hidup dan Andy akan dinonaktifkan. Apalagi setelah diejek sama Bjorn kalau Andy cuma robot sampah yang nggak masalah dihancurkan sama perusahaan. Jadi sakit hati lah dia. Tapi setelah dibujuk baik-baik kalau misi pasti bakalan berhasil, akhirnya Ren pun mau ikut pergi bersama mereka. Gak pakai lama, di malam itu juga mereka langsung bergegas pergi keluar angkasa. Gak usah pala heran kali kalian, di tahun segitu teknologi udah canggih kali. Makanya itu mereka gak perlu pakai baju astronot buat pergi keluar angkasa. Udah macem naik angkot aja dibuat ya kan. Gak disangka ternyata letak stasiun pesawat berada di sekitar cincin planet. Jadi sebelum terjadi tabrakan dengan asteroid, mereka harus bergegas nyelesain misi nyari freezer pod dan bahan bakar di dalam pesawat itu. Yang bertugas masuk ke dalam si Tyler, Bjorn, dan Andy. Setelah pesawat digempetin, Andy pakai jarinya agar pintu stasiun pesawat bisa kebuka. Jadi kayak gitulah alasan kenapa mereka butuh bantuan manusia robot. Kondisi di dalam stasiun pesawat berantakan kali. Sistem gravitasi mati hidup. Jadi mereka bertiga harus waspada biar nggak mendadak jatuh saat lagi melayang. Setelah generator gravitasi diperbaikin, akhirnya freezer pod pun berhasil dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Tapi sialnya kapasitas baterai nggak cukup pula.
Jadi mau nggak mau Taylor harus nyari cadangan baterai di ruangan lain. Selagi orang itu bertiga pergi nyari, Navarro masukin freezer pod ke dalam pesawat biar bisa ngehemat waktu saat mereka nanti mau pergi cabut dari sana. Jadi ya kan stasiun pesawat luar angkasa ini terbagi dua bagian, Romulus dan Remus. Tempat para peneliti ngelakuin percobaan sama bangkai alien yang terjadi di awal film berada di ruangan Romulus. Jadi sekarang orang ini tiga masuk ke ruangan itu buat nyari persediaan baterai freezer pod. Gak disangka di situ mereka nemu mayat android yang badannya udah terbelah dua dan di dekatnya ada lubang yang gede kali. Wih, udah tau lah kalian gara-gara apa itu ya kan? Setelah dicari-cari, akhirnya mereka nemu ruang pengawetan. Karena pakai sistem baterai yang sama, jadi diambil orang itu buat tambahan kapasitas baterai di freezer pod. Pas baterai nitrogen diambil, pintu ruangan tertutup otomatis dan Andy gak dikasih akses buat buka pintu. Gak pakai lama, Ren dan Navarro langsung bergegas nyusul buat nolongin mereka. Waktu ditengok ada mayat android, Ren ngambil chip memori dari batang leher buat dipakaikan ke Andy. Setelah chip itu dimasukkan, mendadak badan Andy pun langsung ngalamin proses restart. Tapi nggak taunya ya kan ruangan itu ternyata adalah tempat pembekuan parasit facehanger. Pas tadi baterai udah dicopot, pembekuan parasit-parasitnya jadi cair. Oh, mana ada cerita, langsung kena mangsa lah orang itu. Di waktu proses restart Andy udah selesai, dia dengan cepat nolongin Tyler dan akhirnya pintu pun berhasil dibuka. Tapi percuma aja ada banyak kali parasit yang udah cair. Oh, langsung kena kejar orang itu semua. Pas pintu mau ketutup ya kan, tiba-tiba aja jebret, lompat parasit itu ke muka si Navarro. Wah, caklah kalian tengok, apa nggak ngeri kali ya kan? Semakin dilepas secara paksa sama orang itu, semakin kuat ekor parasit ngelilit batang leher. Si Andy ternyata udah berubah drastis. Sistem otak komputernya terupgrade makin canggih berkat dipasang chip yang tadi. Dia ngasih tahu kalau mayat android punya informasi tentang makhluk apa yang ada di dalam stasiun pesawat. Setelah dihubungkan ke komputer, gak disangka android itu bisa hidup lagi. Tapi bukannya ngasih solusi, dia malah nyuruh pula buat ngebunuh cewek itu. Dia bilang kalau makhluk parasit itu udah nanamkan benih alien xenomorph di dalam badannya. Setelah ditengok bangkai alien xenomorph yang ada di atas kepala, oh, langsung terkejut batin lah orang itu semua. Dia juga ngasih tahu kalau dari musibah stasiun pesawat ada satu astronot yang selamat. Dia adalah Ellen Ripley, aktor utama di film tahun 1979 Karena kebanyakan ngebacot nggak ngasih solusi, akhirnya mereka mutusin buat pakai semprotan pembeku ke ekor parasit. Dan ternyata lilitannya bisa terlepas. Wah, masuk sampai dalam kali barang itu. Waktu mereka mau pergi cabut dari sana ya kan, si android nyuruh Andy agar ngelanjutin misi perusahaan. Yang awalnya dia diprogram cuma buat ngelindungin Ren, sekarang udah lain kali. Dikejar si Bjorn dan Navarro. Waktu udah sampai di kemudi, sambungan jembatan pesawat langsung diputuskan. Dan gak taunya ya kan ternyata benih yang tertanam di dalam badan udah ngebrontak pengen keluar. Gak sengaja pula hentakan kaki kena ke gagang kemudi. Jadi olenglah pesawat orang itu. Salah kalian tengok, ngeri kali bayi aliennya keluar dengan cara ngejebol dada sampai koyak. Si Kayla pingsan akibat tabrakan pesawat. Dan Bjorn yang lagi terbodok diam nengok makhluk aneh keluar dari badan pacarnya itu mendadak juga terjatuh dari tangga. Gara-gara tabrakan itu ngebuat pesawat masuk ke dalam landasan stasiun pesawat Romulus. Dan durasi waktu terjadinya tabrakan dengan cincin asteroid planet jadi ikutan makin cepat. Gak mau buang-buang waktu, mereka bertiga pun segera bergegas pergi ke sana. Tapi gak segampang itu. Rute yang mau mereka lewati udah dipenuhi sama parasit alien. Di dalam pesawat, saat Kayla dan Bjorn udah tersadar dari pingsan, mereka nengok ada kepompong berlendir yang gede kali. Dengan tongkat listrik bertegangan tinggi, dimasukkan barang itu ke dalam lubang. Jer, jer, jer. Terkontak-kontak dibuat. Dipikir aliennya udah mati. Tapi tiba-tiba aja cerot, ditusuk biji mata. Abis itu ya kan cairan asam hijau-hijau netes ke badannya. Caklah kalian tengok, ngeri kali besi aja bisa sampai meleleh. Pas netes ke dadanya, mana ada cerita, langsung leong lah nyawa dia. Waktu ditengok makhluk itu mau keluar dari cangkang lendir, si Kayla cepat-cepat ngebuka pintu pesawat.
Saking ketakutan kali nengok wujud si alien, dia sampai nggak nengok jalan dan akhirnya terjatuh dari atas pesawat. Padahal ya kan, dia ini lagi bunting. Apa nggak sakit kali badan itu ya kan? Di lorong Romulus, Tyler, Ren, dan Andy lagi lari kembut ketakutan dikejar sama parasit alien. Tapi dengan perhitungan AI Andy yang akurat, mereka akhirnya berhasil selamat. Akibat dari pipa air yang bocor, Kayla berhasil terbangun dari pingsan. Dia beruntung badannya basah, jadi alien Xenomorph nggak bisa ngedeteksi keberadaan suhu mangsa yang lagi dicarinya. Setelah alien itu pergi ngebawa mayat Bjorn dan Navarro, Kayla berusaha cepat-cepat ngebuka pintu lorong. Tapi nggak berhasil. Yang ada malah alarm security bunyi pula. Gak berapa lama, orang si Tyler udah sampai di situ juga. Tapi pas ditengok sama Andy kalau alien Xenomorph udah muncul, dia nggak mau nolong bukain pintu demi keselamatan nyawa mereka. Di otaknya terprogram, lebih baik mati satu daripada mati berempat. Ren dan Tyler sampai mohon-mohon, tapi percuma aja, otak Andy sekarang udah gak pakai perasaan lagi. Tiba-tiba aja, jebret! Ekor Xenomorph tembus ke badan si Kayla. Langsung dibawa pergi badannya dari situ. Walaupun orang itu dua udah emosi nengok tingkah laku si Andy, tapi kunci satu-satunya agar mereka bisa terbebas dari stasiun pesawat cuman dia. Jadi mau nggak mau mereka harus ngikuti kemauannya. Abis itu mereka pergi ke ruang eksperimen. Di sana mayat android nyuruh Andy buat nyelamatin cairan ekstrak alien Xenomorph yang berguna untuk kesehatan manusia di masa depan. Buat ngelindungin diri, Andy ngasih senjata militer biar nggak apa kali orang itu kalau nanti dikejar sama Xenomorph. Tapi makainya harus hati-hati, soalnya darah Xenomorph mengandung asam kuat yang bisa ngelubangin badan pesawat. Perjalanan mereka menuju ke landasan pesawat nggak gampang. Mereka ternyata harus ngelewatin sarang alien tempat berkembang biak. Waktu mereka mau nyoba nyari jalan alternatif, mendadak Tyler ngedengar suara teriakan Kayla adiknya dari kejauhan. Oh, mana ada cerita. Gak peduli masuk ke sarang alien, Tyler dan Ren langsung lari nyari keberadaan suara teriakan itu. Wih, ngeri kali weh. Ternyata lorong itu dipenuhi sama banyak mayat yang udah dijadiin inang buat nanam benih alien. Setelah dicari-cari, akhirnya ketemu juga. Mereka segera ngelepasin Kayla dari situ. Karena udah kehabisan banyak darah, Andy ngusulin buat nyuntikkan ekstrak alien ke badannya. Pas mau disuntikkan sama Tyler, Ren ngehalangin hal itu terjadi. Dia ngusulin buat masukin Kayla ke kapsul freezer pod biar pendarahan berhenti dan dia bisa selamat dengan cara hibernasi sampai di planet Ivaga. Tiba-tiba aja terdengar banyak suara jeritan alien Xenomorph. Mereka cepat-cepat pergi kabur dari situ. Pas mau masuk ke pintu gerbang lift, mendadak udah nongol aja aliennya. Dada Tyler kena tusuk sampai jebol. Abis itu badannya langsung ditarik ke atas. Caklah kalian tengok, kena kroyok dia sama segerombolan Xenomorph. Mana ada cerita, langsung leong lah nyawa dia. Gak disangka ternyata si Andy juga udah kena serang. Badannya kejang-kejang gak bisa gerak sama sekali. Si Ren berusaha sekuat tenaga buat nutup gerbang dan akhirnya lift langsung meluncur ke lantai atas. Tapi gara-gara dia kasihan dengan adik robotnya itu, dia pun berubah pikiran. Lift mendadak dihentikan. Dia nyuruh agar Kayla berusaha sendiri sekuat tenaga masuk ke dalam pesawat. Waktu Ren udah keluar dari lift ya kan, gak taunya si Kayla nyuntikkan ekstra alien ke batang leher. Dipikir dia dan bayinya bakalan bisa selamat. Sesampainya di tempat tadi, Ren langsung nolongin Andy. Chip android dilepaskan dari sistem komputer. Selesai di restart ulang, akhirnya Andy pun kembali seperti dulu lagi. Baru senang bentar, tiba-tiba aja gerombolan alien Xenomorph udah ngedatangin mereka lagi. Mana ada cerita, langsung lari kembut ketakutan lah. Saat mereka sampai di ujung lorong, ternyata pintunya udah ditutup permanen sama si mayat android. Waktu alien Xenomorph udah muncul ya kan, Ren mendadak dapat ide. Dia ngematiin generator gravitasi biar dia bisa ngasih serangan dan darah asam hijaunya melayang gak kena ke badan pesawat. Pada bermatian semua alien-alien itu dibuat weh. Dalam keadaan melayang, orang itu dua pelan-pelan ngelewatin cairan asam yang berterbangan di mana-mana. Dan dengan didorong tembakan, Ren pun bisa ngelewati cairan asam yang hampir kena ke badannya. Tabrakan stasiun pesawat dengan asteroid cincin planet tinggal hitungan menit. Waktu mereka mau terbang di lorong lift ya kan, tiba-tiba kaki Ren ditarik alien Xenomorph. Gara-gara dikasih tembakan, darah asamnya jadi ngelelehin pintu gerbang. Dan sialnya senjata nyangkut pula.
durasi otomatis generator gravitasi udah habis dan Ren langsung meluncur mau jatuh ke bawah. Tapi nggak disangka ya kan badannya kena lilit sama ekor xenomorph. Caklah kalian tengok, udah berdatangan semua aliennya. Tapi gara-gara mesin gravitasi udah hidup lagi, lift yang talinya udah longgar pun akhirnya terjun bebas jatuh ke bawah, yang ngebuat mereka semua kena timpa sampai jadi alien penyet. Gak disangka ada pula satu alien dan satu parasit yang selamat. Pas si Ren mau kena terkam, tiba-tiba aja Andy datang ngasih tembakan yang paten kali. Dan akhirnya mereka dua pun selamat dari teror. Di saat mereka udah sampai di dalam pesawat, secara bersamaan tabrakan pun terjadi. Ren pakai sistem autopilot biar bisa selamat dari ledakan stasiun pesawat. Setelah semua aman, Ren masukin badan Kayla ke dalam freezer pod biar dia bisa hibernasi sampai di planet yang mereka tuju. Gak taunya si mayat android masih hidup. Dia nyuruh Andy agar ngendaliin pesawat dan balik ke planet tambang buat nyerahin ekstra xenomorph ke perusahaan. Tapi hal itu dicegah sama Ren. Layar komputer dimatikan dan akhirnya mayat android itu pun juga ikutan hancur bersama stasiun pesawat Romulus. Waktu si Ren mau masuk juga ke dalam kapsul freezer pod ya kan, tiba-tiba aja terjadi hal yang gila kali. Akibat dari suntikan ekstrak xenomorph, gak taunya secara mendadak si Kayla langsung brojol. Caklah kalian tengok, apa nggak ngeri kali ya kan? Setelah tali ari diputusin, Ren cepat-cepat mau ngebuang cangkang alien itu. Tapi gara-gara kepanasan jadi jatuh pula. Ren segera ngidupin semprotan nitrogen. Pas mau ditembakkan, cangkang malah ngelelehin besi dan jatuh ke bagasi pesawat. Ren segera pergi ke bawah, tapi pas udah sampai, bayi aliennya malah udah hilang pula. Dicari-cari, tapi nggak ketemu di situ. Waktu Andy ngerasa ada yang nggak beres dengan pesawat, dia langsung nyusul ke freezer pod. Di situ dia nengok Kayla yang lagi tergeletak sekarat sambil terkejut. Nengok ada yang keluar dari dadanya. Aturan yang keluar ASI ya kan? Gak disangka tiba-tiba aja bayi aliennya muncul di situ pula. Wah, apa nggak ngeri kali ya kan? Cuma hitungan menit aja udah gede kali badannya. Gak pakai babi bu bebo, jebret. Leher si Andy kena tebas. Abis itu ya kan si alien minta nenen ke mamanya. Oh mak jang, gak kebayang lah kayak mana sakitnya itu kena sedot ya kan? Ngedengar suara jeritan Kayla, Ren pun langsung bergegas pergi ke situ. Tapi ternyata udah telat. Si alien udah nenen sampai nyawa Kayla pun ikutan kesedot. Caklah kalian tengok tinggi kali badannya kayak begu ganjang. Ren ngasih semprotan ke badannya, tapi ditepis sampai tabung nitrogen bocor yang ngebuat seluruh badan kapal jadi membeku. Dengan keadaan badan yang udah mau kaku, Ren berusaha sekuat tenaga pakai baju astronot. Dan dengan susah payah dia pun berhasil dapatkan oksigen lagi. Ditengok dari layar komputer kalau ada tanda peringatan bagasi harus dilepaskan, Ren pun mendadak dapat ide. Dia mancing alien itu buat turun ke bawah. Tali pengait dicantolkan ke baju astronot. Waktu ditengok aliennya udah masuk, tuas pertama, kedua, ketiga pun langsung dipindahkan. Tapi pas mau narik tuas terakhir, badannya kecampak gara-gara dicambuk sama ekor alien. Pas ditengok di dekatnya ada cangkang bayi yang tadi, Ren pun numpahkan isi cairan asam yang ngebuat lantai pesawat jadi meleleh bolong dan langsung terjadi tarikan gede dari luar angkasa. Tapi ternyata si alien gak tersedot, malah badan Ren kena tangkap pula. Ditengok tali pengait lagi nyangkut di tuas terakhir, dia langsung ngasih hentakan kuat. Mana ada cerita. Dengan keadaan lagi tergantung, Ren nengok bagasi pesawat jatuh hancur di asteroid cincin planet. Dan dia pun berhasil selamat naik ke atas. Di penghujung film, setelah semua kejadian gila itu, Ren masukin badan Andy yang terluka parah ke dalam freezer pod. Dia berharap kalau nanti udah sampai, sistem komputer dan badannya bisa diperbaikin. Setelah pesawat dibuat sistem autopilot menuju ke planet Ivaga, Ren pun juga ikutan masuk ke dalam freezer pod buat hibernasi. Lama perjalanan sampai ke sana adalah 9 tahun. Jadi si Ren pasrah aja. Dia berharap perjalanannya bisa mulus tanpa halangan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Jadi kayak gitulah alur cerita film horor monster luar angkasa Alien Romulus tahun 2024. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Oh iya, jangan lupa ya buat kalian yang suka nonton konten video gaming, tolong di subscribe lah dulu channel baru aku ya biar nggak apa kali kita. Pokoknya kalian apakan lah dulu, biar mantap ya kan.
Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Terima kasih and cheers.